tinggalkan semua aktivitas, tidak ada aktivitas ya selain kamu fokus pada diri sendiri. Coba tangannya tidak usah sibuk dengan apapun ya, tangannya berada di atas paha. Kalau kamu mau tangannya di atas meja, berarti biarkan tanganmu tidak menyentuh apapun. Istirahatkan tangan, fokus pada diri sendiri. Kemudian kita mulai dengan tarik nafas panjang, hembuskan, lakukan kembali, hembuskan, rasakan gerakan nafas yang kalian lakukan. Jika kamu belum merasakan, berarti kamu belum fokus pada diri sendiri. Cobalah fokus pada dirimu sendiri sampai kamu bisa merasakan bagaimana kamu bernafas. Lalu kamu bisa merasakan mungkin ada bagian tubuh kamu yang kamu rasa tidak nyaman. Arahkan tangan kamu untuk menyentuhnya. Di mana bagian tubuh kamu yang kamu rasakan tidak nyaman. Kemudian kamu sentuh, kamu usap supaya bagian tubuh yang tidak nyaman itu bisa pulih kembali. Lakukan napas kembali, tarik napas, hembuskan sampai kamu merasakan bagian tubuh mana saja yang bergerak saat kamu bernapas. Usapkan tangan kamu sampai kamu merasakan banget di usapan tangan. Lalu kamu bawa telapak tanganmu ke pipi boleh, rasakan hangatnya, ke kepala boleh, kemanapun bagian tubuh yang ingin kamu sentuh. Bisa juga kamu ucapkan terima kasih pada bagian tubuhmu karena selama ini sudah membantu kamu melakukan segala aktivitas. Jika sudah, lakukan kembali itu, tarik nafas panjang, dan pikirkanlah apa tujuanmu hari ini di sekolah, apa yang ingin kalian dapatkan, apa yang ingin kalian ubah dalam diri kalian, supaya hari ini setelah pulang sekolah kalian membawa kabar gembira untuk diri sendiri, untuk orang-orang lain yang ada di hidup kamu, supaya apa yang kamu lakukan di sekolah membawa hal yang baik, membawa hal yang positif. Mulai ditentukan tujuan kamu hari ini apa di sekolah, dan kamu mungkin punya keinginan dari rumah dan sudah tahu apa yang akan kita lakukan hari ini, dan kamu ingin mencapai sesuatu dari ini. Tuliskan. Kalau kemarin Budian hanya membagi sticky note, hari ini Budian juga akan membagi, namanya adalah roda emosi. Apa sih roda emosi itu? Nanti sudah Budian beri nama masing-masing. Nah, kamu bisa tempel sticky note ya, bisa tempel sticky note-mu, pada bagian mana kamu merasakan yang mana. Nah, jikalau tadi Budian minta kamu untuk memikirkan tujuan hari ini ya, bisa kamu tempelkan sesuai dengan apa yang kamu rasakan dulu, oke?
Tempel siku pada bagian kemih. Ya. Terus nanti bisa setelah selesai bisa dipajang di papan pajang. Gembira dan senang sama, nak? Gembira dan senang sama. Enggak, kamu tulis seperti kemarin. Menulis di kitanya adalah tujuanmu hari ini apa? Kamu ingin seperti apa hari ini? Lalu kalau sudah langsung ambil ini dipajang di sini, oke? Yuk. Tidak apa-apa, sama juga tidak apa-apa karena kemarin mungkin belum tercapai. Ya boleh sama. Ayo Kak, kalau sudah. Punya Nuri yang mana ya kemarin itu? Punya aku yang mana ini ya? Bisa ditempel. Ada yang bercerita tidak? Dengan temannya? Boleh. Langsung kamu dekati temanmu, kamu duduk, kamu bercerita. Ada? Tidak ada? Sarifah, tidak ingin bercerita sama Nuri atau bercerita sama kakak? Enggak? Oh ya udah. Uja mau bercerita dengan temannya? Ayo Uja. Nanti malah sobek untuk tekan. Ayo Uja mau bercerita dengan temannya? Enggak ingin bercerita. Senang atau gembira? Nah, kalau kamu itu penasaran ditanya. Tapi setelah membaca kan gitu jadi bercerita. Gitu punya waktu bercerita. Mau ketawa bersama juga boleh, bercerita bersama juga boleh. Ada? Tidak ada? Tidak ingin bercerita. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah menuliskan ya tujuanmu hari ini di sekolah apa. Semoga kamu sudah menjadi tujuan, maka akan hadir dari dalam dirimu sendiri untuk merubah diri menjadi yang lebih baik. Amin. Ya. Mari kita belajar. Sebelum kemudian akan membahas pada inti pembelajaran, kemudian minta kalian untuk berpikir 1 menit. Apa yang kalian ketahui tentang ASEAN? Apa saja boleh diutarakan ya? ASEAN yang jelas pasti berupa kalimat ya, bukan kata, ya? Kalimat. ASEAN itu apa? ASEAN itu apa? Oke. Mulai dari kakak. ASEAN adalah wilayah negara-negara yang contohnya seperti Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lainnya. Oke, bisa diteruskan dengan temannya kalau kamu mau menyebutkan seperti kakak. Tunjukkannya siapa? Tunjukkan dulu. Oke. ASEAN. Filipina. Apalagi siapa bisa bantu angkatan yang belum disebutkan? Kamboja. Brunei Darussalam. Sekarang perhatikan video yang kemudian tayangkan ya, supaya nanti kalian bisa mengetahui apa saja sih yang sudah dilakukan di ASEAN. Ya.
Ya, dimulai yuk. Siapa yang mau menceritakan video yang disimak tadi? Pertama siapa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, Nuril. Indonesia memakai baju merah. Ya. Siapa yang pertama negara yang pakai? Ya makanya seingat aja. Vietnam. Vietnam pembukaan SEA Games SEA Games 2020. Menggunakan rok ungu dan memakai tapi dan pada lampunya berwarna ungu. Pembukaan SEA Games dilakukan di Hanoi, Vietnam. Iya, benar banget. Tapi apa kamu yang tahu dari informasi apa yang kamu dapat dari SEA Games Rusia. Iya, betul, bacanya SEA Games. Apa tadi itu namanya? SEA Games. SEA Games itu menurut kalian ajang apa sih itu? Upacara? Olahraga. Lalu apakah kerjasamanya hanya itu saja? Tentu saja tidak, masih banyak bidang lainnya. Nah, sekarang boleh kita simak lagi ya. Apa sih kerjasama lainnya? Jangan lupa ya, think, write, and share. Jadi saat kamu menyimak video, kamu bisa menyiapkan catatan untuk menulis. Siapa tahu nanti pasti ada manfaatnya. Yuk, boleh siapkan catatan. Adalah organisasi yang menghimpun negara-negara ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN dijaga Sao Mangju. Hadirin berbagai nada memainkannya dipimpin Daeng Ujo. Berikutnya berbahagia. Nah, dari bacaan tersebut ya, ada contoh nih selain SEA Games yang kalian tadi simak. SEA Games tadi adalah perhelatan olahraga di negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Dan video yang tadi kalian simak itu acara pembukaan SEA Games yang dilaksanakan di mana? Di Hanoi, Vietnam pada tahun 2021. Sebenarnya harusnya kegiatan tersebut itu dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena masih pandemi kemudian diundur menjadi 2021. Begitu. Nah, perhelatan yang kalian simak berikut ini tadi dan kita baca bersama yaitu salah satu contoh kerjasama sosial budaya, yaitu mempromosikan angklung ke dunia. Nah, angklung menjadi salah satu alat musik khas Indonesia. Siapa di sini yang pernah bermain alat musik angklung? Tidak. Belum pernah. Ya, suatu saat nanti pasti kalian punya kesempatan untuk bermain alat musik angklung. Yang mana? Iya, tidak ada pernah. Di mana? Oh, itu gambarnya. Oh, apa iya? Malah Bunda nggak tahu. Nanti dicek lagi ya. Bunda juga pengen ngecek kalau begitu. Oh iya, di Payung itu ada gambar angklungnya. Oh gitu. Oh iya. Ya sekarang berdiri dulu. Kita mau membentuk kelompok ya. Seperti biasa kita mau menyanyi lagu duduk senang, berdiri senang. Oke? 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang. Putar dulu. Putar, putar, mencari
budaya. Ya, yang pertama tadi apa? Pembangunan Pendidikan ekonomi dan politik. Oke, lalu kita akan membahas tentang apa ini? Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Lalu tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk menjalin kerjasama dan kerukunan, gitu ya. Lalu contohnya apa saja? Yang pertama, pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam bentuk apa tadi pembangunan sosial dan ekonomi? Pembangunan desa, ya kan? Lalu yang kedua apa? Membentuk forum yang disebut ASEAN Ministerial Meeting of Women atau AMMW yang berupaya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Sudah berdua. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Sekarang kalian perhatikan gambarnya itu. Nah, nanti kita akan membuat gambar juga, ya. Membuat gambar yang menunjukkan simbol kerjasama ASEAN. Bagaimana simbolnya kerjasama ASEAN? Bagaimana itu? Itu bagaimana kerjasamanya? Saling bergandengan tangan. Ya, iya, tapi gini. Mengapa ya begini menurut kamu? Ada maknanya tidak ya? Oh, nggak begini aja. Jadi ini seperti apa menurut kamu? Kalau gandengan tangan seperti ini bagaimana menurut kamu? Mengikat gitu ya? Tidak mungkin lepas gitu ya? Iya. Kayak diikat gitu ya? Iya. Kayak diikat gitu kan? Ya, terikat gitu ya. Terjalin kerjasama yang erat untuk kemajuan bersama. Oke? Yuk. Ya Pak Jokowi kan? Ada enggak? Oh, enggak ada Pak Jokowi. Mungkin tidak kelihatan. Oke, yuk lanjut. Sudah dapat dua tadi. Sekarang berikutnya. Yuk, simak. Nanti akan ada kegiatan yang pertama adalah ya. Yang pertama, kalian akan membuat simbol kerjasama ASEAN yang akan dipelajari dengan mengutip kertas. Lalu yang kedua, nanti kalian akan buat ya informasi mengenai kerjasama sosial budaya di kertas yang besar ini dalam kelompok. Ya, boleh dalam bentuk peta pikiran, boleh dalam bentuk diagram Venn. Kamu pilih yang mana? Nah, nanti apa saja isinya? Ya, isinya tentang kerjasama sosial budaya. Mengerti? Nah, sekarang bisa perhatikan lagi supaya kalian punya tujuan nanti di sini, ya. Yuk, perhatikan lagi. Nah, tadi ujian baru. Ketiga, menanggulangi masalah untuk menyelesaikan perkembangan penduduk. ASEAN bekerjasama dengan badan internasional untuk pada masalah tersebut. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui ASEAN juga pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dua lagi dapat. Ya, tadi yang ketiga apa? Contoh kerjasamanya menanggulangi permasalahan penduduk. Lalu yang keempat apa? Kerjasama mengembangkan sumber daya manusia. Tujuannya sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Jadi apa tadi? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, gitu ya? Ya, Boy? Sudah belum? Sudah, lanjut ya. Iya, kakak juga biar nanti bisa saling melengkapi. Itu namanya kerjasama. ASEAN aja kerjasama, kamu nggak kerjasama, padahal kita jauhan. Yang dekat berarti kan lebih erat lagi. Ya, yuk
6, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Kegiatan di bidang kerjasama. Udah dapat ya? Tadi sudah 1, 2, 3, 4. Ya, keempat tadi apa tadi? Keempat tadi kan sudah 3. Sekarang 5. 5 apa tadi 5? Ke pengembangan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan sosial, baca Budi dengan membentuk apa tadi? Association Ministers Development ya. Terus yang keenam program kesehatan makanan dan obat-obatan. Program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan. Tujuannya apa? Supaya tadi ya kerjasama. Udah ya, siap? Lagi ya? Kesehatan ASEAN terbagi dalam 3 aspek, yaitu keamanan makanan, kemajuan hidup sehat, dan penanggulangan penyakit menular, teman-teman. Ketujuh, pertukaran budaya seni juga festival film ASEAN. Pertukaran budaya seni. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9, penyelenggaraan pesta olahraga 2. Nama jawabannya apa? Seni. Pertukaran. Oh, apa nomor 7 tadi? Pertukaran budaya seni dan film. Lalu yang nomor 7 tadi penandatanganan apa tadi? Tempat wisata. Iya, nomor 8 penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Nomor 9 SEA Games. Penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata. Penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata. Pariwisata ASEAN. 9, Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Penyelenggaraan pesta olahraga ujung-ujungnya, sudut-sudutnya lurus. Himpikan dulu ujungnya, baru ditekan di sini. Himpikan dulu, baru ditekan dengan jari supaya lurus ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang bisa kalian lipat 2 lagi seperti ini. Ya, yang lurus biar presisi. Sudah belum? Sudah. Jika sudah, ini yang perlu kalian pelajari. Ini tuh mau dilipat seperti ini. Seperti ini. Ini dalam satu lembar ini biar bisa jadi 4, jadi gini. Tapi yang lurus ini lihat, perhatikan. Kayak per, ya. Ini, tapi ini ujung-ujungnya yang lurus ketemu tuh. Nah, ya tuh. Lagi, yuk, ini dilipat dulu begini. Ini kan gini tadi, ya kan? Terus ini kamu tarik, lipat begini. Ya, begitu. Ini tekan. Ya, yuk saling bantu. Karena kelompok saling bantu. Piye, Bu? Ini piye? Ini piye? Ya. Ini piye, Kak? Ini. Set. 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Terus yang ini juga. Begitu juga dengan yang ini, oke? Ini juga begitu. Begini. Set. Gini loh. Ini loh. Terus balik ini. Yang satunya juga diluruskan. Kalau belum lurus diluruskan. Jadinya kecil. Iya memang. Ini Bu. Ya, terus satunya. Rena kok orang biasa loh ya. Rena kok ini sekolah kene terus kene. Ya, kalau sudah ya, kita mau gambar. Ya, kita mau gambar apa? Siapa yang tahu mau gambar apa? Di dalamnya betul? Orang. Iya betul. Kita mau gambar orang. Kita mau gambar orang ya.
Kita mau gambar orang. Mau gambarin ke sini. Siapa yang belum bisa foto-fotoin? Dan juga kelompok. Iya. Terus satunya juga ini ya. Luruskan. Oh, sudah siapkan pensil atau bolpen juga boleh ya. Kamu gambar karena dua kelompok, yang satu gambar orang pakai rok, yang satu gambar yang laki-laki. Jadi ya, kalau ya kamu perempuan, ya terus kamu gambar yang perempuan. Kalau Nuril sama Sarika bisa dibagi jadi. Semoga berhasil. Motornya gini ya, motornya sesuai gambar tangannya ya. Nah besok Budian tidak gambar ya? Budian tidak gambar yang perempuan. Maksudnya kertasnya cuma satu. Iya, berarti Budian cuma buat yang laki-laki tak ini. Tangannya susah kan yang besar biar. Nah, jadi begini, oke? Yeay. Ya, oh, nanti dilem bisa, tapi sudah bentuk. Gitu ya? Gitu ya? Ya, yuk. Ya, dikerjakan. Judulnya jangan lupa judulnya. Fuzi yang nulis judulnya. Dia judul peta pikirannya apa itu sudah Budian beri contoh. Kita tetap kasih judul. Kerja sama ASEAN gitu aja boleh. Besar. Kok kayaknya sebetulnya rusak itu, Ndok? Ganti lainnya aja. Ada kesulitan tidak? Yang besar ya, yang besar ya. Ayo, Saripah tulis judul. Sudah Nuri tulis judul. Kerja sama ASEAN gitu boleh ya. Sudah berbagi tugas dengan temannya? Sudah. Nah, udah ingin tahu berbagi tugasnya apa saja? Berbagi tugasnya apa saja? Aku yang menulis, Uzaya penata. Kalau kelompok Asia satunya, kerjasamanya apa saja tadi? Ya, bergantian ya. Lalu ini nanti presentasi sudah ada di bagian tugas atau belum? Presentasi? Presentasi sudah di bagian tugas atau belum? Sudah. Yuk, sekarang kita mulai presentasi. Tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Itu Budian. Itu dulu. Itu saya ini saya tidak apa-apa sudah tidak apa-apa udah ahli ya saya. Kalau cukup dari lagi juga sama aja nanti. Ya, untuk kelas
kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. 1. Bidang pembangunan sosial. 2. Membantu kaum wanita untuk pemuda, kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha. 3. Menuntaskan masalah-masalah yang ada. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Meningkatkan kesejahteraan. 6. Program kesehatan makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya, seni, dan film. 8. Penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang disebut SEA Games. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Demikian. Yang dapat saya sampaikan. Belum. Ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Ada yang ingin ditambahkan teman-teman? Halo. Mungkin ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Meningkatkan kerjasama. Apa yang mau didapat? Kamu kasih nomor boleh? Oh enggak. Jadi meningkatkan kerjasama apa? Meningkatkan kesejahteraan maksudnya. Ya. Oke. Oh, kamu kerjasama. Oke, nanti bisa disampaikan ya di presentasimu dan bisa ditutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan? Nanti dipasang di belakang nanti ya. Nanti ujung-ujung dipasang di belakang. Yuk, selanjutnya. Ya, siap. Pembagian tugasnya sudah jelas. Boleh dibuka. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang ASEAN dan bidang sosial budaya. Yang pertama, jangan tutupi temannya apa ke sana. Nanti coba dulu. Pembangunan sosial. Pemuda dalam usaha. Apa jadi? Apa? Menuntaskan masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah apa sih yang ada? Masalah penduduk ya. Terus penyelenggaraan atau SEA Games, bukan gemes ya. Terus menanggulangi masalah-masalah. Terus kualitas sumber daya manusia. Ya, terus program meningkatkan kesehatan dan pengobatan. ya. Mengembangkan Sumber daya manusia. ya. Meningkatkan
Oh, gitu. Demikian teman-teman hasil diskusi kami. Adakah tambahan? Iya betul. Ada yang menuntaskan masalah-masalah, ya juga ada menanggulangi masalah-masalah. Ya, jadi itu dua jabatan yang sama. Nanti bisa saling konfirmasi dengan temannya bagaimana yang benar. Gitu ya. Boleh ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, itu tadi informasi yang kalian dapatkan. Lalu dari think, write, and share ya. Kamu sudah berpikir, menyimak dari video tadi, kemudian bisa menuliskan dan berbagi dengan temannya ya. Paling tidak, kamu sudah memahami 3 bentuk kerjasama dari ASEAN. Itu aja sudah baik, tapi bagi yang bisa memahami ke-9-nya juga lebih baik lagi ya. Nah, sekarang boleh kamu gantikan lagi di LCD ya. Itu tadi yang kalian diskusikan bersama kelompokmu mengenai kerjasama negara-negara ASEAN. Berarti kerjasama tersebut terdiri dari berapa negara ya? 10? Oh, 9 saja. Bilang kan itu kan apa namanya perlu revisi ya kan? Ada 10 negara di ASEAN. Nah, sekarang kemudian akan mengajak kamu untuk ya mengetahui, memahami peran Indonesia di kerjasama ASEAN itu apa saja ya. Perhatikan pada PPT ya. Kemudian kayak 125 teman-teman, perhatikan dulu. ya, perhatikan PPT yang sudah ditayangkan. Ya, kalau tadi kita sudah mengetahui contoh-contoh kerjasama di negara-negara ASEAN, sekarang kita akan memahami
dia ada blok ideologi sesungguhnya tidak identik dengan tidak keterlibatan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang netral dan satu-satunya negara ASEAN yang tidak terlibat dalam perang Vietnam. Kedudukan yang netral membuat Indonesia berhasil menjadi mediator antara Kamboja dan Vietnam sehingga kedua negara berdampingan. Berikutnya. Serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan kalangan anak muda serta dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan kalangan anak muda. Contohnya adalah kegiatan pendidikan duta muda ASEAN, Tukaran Pelajar, beasiswa ASEAN scholarship, anak muda seperti ASEAN jauh. Nah, yang kelima, ujian ya. Terakhir ya. Menegakkan hak asasi manusia di ASEAN, Indonesia serta menegakkan hak asasi manusia di ASEAN dengan aktif bergabung dalam AICHR. Dilansir dari situs resminya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) adalah lembaga yang menyeluruh bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. AICHR memiliki 10 perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing negara, salah satunya Indonesia. IHCR memperjuangkan penegakan hak secara keseluruhan, baik hak anak, hak kebebasan berpendapat, hak kesehatan, dan sebagainya yang dibarengi oleh aksi kemanusiaan. Nah, berarti hari ini kita sudah belajar 2 hal, betul tidak? Yang pertama, kerjasama negara-negara di ASEAN, gitu ya. Yang kedua, peran Indonesia terhadap kerjasama di ASEAN. Sekarang siapa yang masih ingat? Ya, sebutkan 3 saja kerjasama negara-negara ASEAN. Apa saja? Boleh. Apa? Apa boleh? Bidang pembangunan sosial. Bidang pembangunan sosial. Apa itu tadi kalau diteruskan? Bisa tidak? Masih ingat ya? Bidang pembangunan sosial tadi maksudnya apa? Membantu apa? Ekonomi penduduk, terutama di desa. Betul tadi ya? Oke, yang kedua, kelompoknya tadi ya, kelompoknya Sarita. Yang kedua apa? Yang jelas, yang paling jelas. Apa? Ya, mengembangkan sumber daya manusia dengan cara apa tadi? Siapa yang masih ingat? Mengembangkan sumber daya manusia tadi dengan cara bagaimana tadi? Masih ingat nggak tadi? Meningkatkan kualitas. Dengan meningkatkan kualitas apa tadi? Pendidikan. Ya. Yuk, satu lagi. Satu lagi break. Ketiga, program kesehatan makanan. Oh, program. Ini adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Sekarang peran Indonesia. Peran Indonesia apa saja ya? Yang pertama tadi yang baca kakak, masih ingat tidak? Iya kan, malah nggak konsentrasi, malah sibuk apa? Peran Indonesia tadi yang kamu baca apa? Yang pertama tadi. Peran Indonesia tadi apa? Yang pertama yang kamu baca tadi tentang apa? Indonesia
Kemudian mancing nih, Indonesia menyumbangkan apa namanya tadi kakak? Menyumbangkan budaya. Yang namanya apa tadi? Ya, artefak. Ini kan tadi ya berkaitan dengan apa tadi? Artefak. Ya. Menggambarkan apa tadi? Lo kok sibuk sendiri lagi?
lagi. Nah, kegiatan apa sih yang paling kamu sukai di sini tadi? Kegiatan apa? Membuat tampilan dan menulis di kertas plano. Terus, Uza bikin lagi depannya aku. Oke? Pelajaran ini cukup. Ada pertanyaan atau tidak? Adakah yang belum jelas? Sudah jelas ya. Sekarang, tidak jelas. Sekarang nanti sekarang dia akan memberikan tugasnya itu ada 3 macam ya. Artinya, Bu masa aku ngerjain 3 tidak boleh pilih. Kamu pengen pilih soal yang menjodohkan ya. Ada 10 soal, tinggal tarik garis saja nanti. Oke? Tarik garis. Atau kamu ingin teka-teki silang? Ada 5 soal ya. Atau kamu ingin menjawab uraian? Cuma ada 3 soal. Kalau uraian itu harus menjelaskan banyak sekali. Paham? Mengapa kemudian pilih 3? Kamu jangan melihat nomornya, tapi di sini kesulitannya betul. Kalau uraian kamu harus bisa berkata-kata, banyak menjelaskan. Paham? Kalau teka-teki silang, kamu harus cuma 5 ini. Posisi ya, tapi ini juga perlu bukan otak, ya tidak? Nah, kalau menjodohkan, nek ora iso pun ya teko mbok tarik garis, gitu kan? Nah, kalau saran kemudian ya kamu harus memilih. Sebelum mulai, supaya menambah semangat kita mau nyanyi dulu ya. Mau nyanyi lagu daerah apa lagu nasional? Lagu nasional. Nyanyi lagu apa? Oke, 1, 2, 3. Silakan berdoa. Waalaikumsalam.